Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema A Beautiful Paradox, bagaimana kita belajar melihat tangan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sekalipun di dalam pergumulan dan kondisi yang tidak ideal. Ia bahkan sanggup mengubahkan masa lalu kita dan menjadikannya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau taat dan percaya kepadanya. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformer, kita jumpa lagi di minggu ini, ibadah hari ini. Mari kita datang pada Tuhan kita puji Dia, kita sembah Dia, angkat suara kita hanya untuk Dia, Yesus kita. Haleluya, yeah. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Kami mengangkat suara kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus Raja kami.
curah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, yeah. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu. Oleh karena darah-Mu, kasih-Mu yang Kau selubungi kami, sehingga kami bisa datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. To the throne of mercy, where would I kneel but at His cross of grace? How brave the love, how strong the hand that all us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to leave you high
So here I bow to lift you high, Jesus, me glorify in all things. For all my life I am yours, forever yours. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Kita masih ada dalam tema sepanjang bulan ini dan ini yang jadi minggu yang terakhir, A Beautiful Paradox. Bagaimana kita akan menyaksikan Tuhan bekerja dengan luar biasa, mengubahkan kehidupan orang-orang yang dipakai Tuhan, yang masa lalu ataupun pergumulan hidupnya begitu besar, tetapi Tuhan bisa ubahkan dan pakai, bahkan untuk mendatangkan kebaikan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup orang tersebut dipulihkan dan diubahkan, tapi hidup orang tersebut kemudian menjadi berkat dan dampak bahwa banyak orang menggenapi apa yang menjadi kehendaknya. Nah, judul yang keempat sekaligus menutup seri A Beautiful Paradox di bulan ini adalah Delayed Yet Destined, atau sekalipun tertunda namun tetap menggenapi panggilan. Delayed yet destined. Kita bicara tentang satu pribadi yang bahkan sampai hari ini diagungkan, dikenali oleh berbagai kepercayaan. Namanya Musa. Seperti yang mungkin beberapa dari Anda pernah mendengar, Musa itu lahir di tengah-tengah situasi bangsa Israel dalam kondisi di tengah-tengah perbudakan oleh bangsa Mesir. Kita tahu sebelumnya ada kisah tentang Yusuf yang dipakai luar biasa jadi Perdana Menteri. Tapi kemudian dikatakan muncullah raja yang tidak mengenal Yusuf. Bahkan kemudian melihat bahwa bangsa Israel yang tinggal di tengah-tengah Mesir ini malahan lebih banyak. Sehingga menjadi ancaman buat Mesir. Dan disitulah kemudian dia mulai melakukan penindasan dengan kejam, mempraktekkan kerja paksa kepada bangsa Israel ini. Demi kepentingan Firaun sendiri. Bahkan Firaun kemudian ingin menghentikan perkembangan bangsa ini dengan cara yang kejam. Yaitu apa? Membunuh anak laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel atau orang Ibrani ini. Awalnya melalui para bidan yang membantu persalinan. Diminta untuk menghabisi bayi yang baru lahir kalau itu laki-laki. Tapi kemudian maksud saya bidan-bidan ini kemudian menolak. Dikatakan apa? Keluaran 1 ayat 15-16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi kita akan baca, saudara, dalam Keluaran pasal 1, kedua bidan ini takut akan Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang Firaun lakukan, perintahkan. Sehingga bayi-bayi ini tetap lahir dengan baik. Nah, di ayat 21 dituliskan, karena bidan-bidan ini takut akan Allah, maka Tuhan membuat mereka berumah tangga, memiliki keluarga mereka sendiri. Nah, Firaun karena tahu rencana pertamanya gagal, dia bikin lagi, dia kasih perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Dengan kejam pada saat itu berarti terdengar dan menjadi suatu kisah yang begitu tragis, tangisan di mana-mana. Karena setiap anak yang lahir kalau itu laki-laki harus dibunuh, dilempar ke sungai Nil. Dan inilah kisah awal kehadiran Musa di tengah-tengah bangsa Israel atau bangsa Ibrani ini. Nah, kita akan baca dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10. Musa muncul di dalam kisah ini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah selama 3 bulan. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil.
Kakaknya yang perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan bayi ini. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi ini dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah kelahiran Musa ini, sampai dengan dia diangkat menjadi anak dari putri Firaun, memperlihatkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dan bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan ajaib, bukan hanya memberikan perlindungan kepada bayi Musa yang tidak bisa apa-apa, kepada orang tuanya yang ingin mempertahankannya. Tetapi kita bisa melihat bahwa secara tidak masuk akal seorang Musa ketika ditemukan oleh putri Firaun bukannya dibinasakan. Ketika Firaun sendiri memberikan perintah untuk semua bayi laki-laki itu dilempar ke sungai ini. Tapi justru dia bukan hanya diselamatkan, tapi diangkat anak oleh putri Firaun sendiri. Karena Musa ini kemudian diminta untuk disusui oleh seorang perempuan Ibrani yang sebenarnya adalah ibunya sendiri. Dibayar pula. Anda bisa lihat kalau tangan Tuhan sudah bekerja, hal-hal yang mustahil pun terjadi. Otomatis ada masa di mana Musa itu tinggal di tengah-tengah bangsanya, tengah-tengah keluarganya, dan tentunya dididik dengan dasar-dasar ketika dia masih kecil itu oleh orang tuanya dan keluarganya yang tentunya takut akan Tuhan. Sebelum akhirnya diserahkan kepada putri Firaun. Maka kita bisa menilai dia bukan hanya dibesarkan secara fisik, diberi makan, diberi susu oleh orang tuanya, tapi dia kemudian juga mulai mengenal siapa Tuhan, siapa bangsanya sendiri, dan kenapa dia bisa diserahkan kepada putri Firaun. Inilah yang saya percaya membuat Musa akhirnya menyadari siapa identitas dia sebenarnya dan ada misi yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia diberi sebuah posisi yang sangat strategis untuk diangkat sebagai anak dari putri Firaun. Dan pasti ada alasan Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, pembelajaran pertama dari kisah hidup Musa, ini yang saya sebut dengan penyelamatan bayi Musa oleh karena keajaiban kuasa Tuhan. Yaitu apa? Sekalipun seharusnya dibunuh, bahkan jatuh ke tangan bangsa Mesir, Musa diselamatkan Tuhan justru lewat tangan putri Firaun, musuhnya itu. Artinya apa? Inilah prinsip atau pesan penting buat kita semua. Ketika Tuhan turun tangan menyatakan kehendaknya, sesungguhnya apa yang bahkan kelihatan mustahil dijadikannya mungkin. Amin. Kalau kita memang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kalau Tuhan yang turun tangan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Sebagai seorang yang pernah menjadi, katakanlah saya sebut bayi ajaib gitu ya, atau anak ajaib yang mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya dan punya kesadaran atau paling tidak dia mulai memahami ada misi Tuhan bagi hidupnya, sangat mungkin menjadikan Musa itu sudah mulai memikirkan ide-ide, rencana-rencana bagaimana dia bisa menggenapi misi Tuhan itu untuk menyelamatkan bangsa Ibrani. Dan mungkin saja ia menunggu-nunggu kapan kesempatan itu datang. Makanya ketika ia pada akhirnya menemukan satu kejadian, kita lihat di dalam Keluaran pasal kedua ayat 11-15, dia melihat ketika dia menemui dan ingin melihat bangsanya, dia menemukan ada seorang Mesir yang sedang memukulnya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dilihat, ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir.
Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya kali ini 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Kenapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara, di bagian yang kedua ini, kita akan membaca sebuah kondisi di mana Musa mencoba menggunakan cara dan idenya sendiri untuk menggenapi rancangan, rencana, dan panggilan Tuhan. Bukankah sama seperti Musa, kita pun seringkali melakukan begitu? Dan karena dia tidak melibatkan Tuhan dan melakukan dengan cara-cara proses yang tidak selaras dengan firman, dengan semena-mena karena posisinya dia main bunuh orang saja, justru hasilnya malah jadi bumerang. Rakyatnya menjadi takut kepada dia dan Firaun menjadi marah sehingga dia kemudian akhirnya harus kabur. Alkitab mencatat usia Musa saat melarikan diri itu adalah 40 tahun. Usia yang mungkin seharusnya menjadi prime time-nya dia. Kondisi terbaik untuk dipakai Tuhan dengan maksimal. Tapi justru karena tindakan yang dia lakukan di luar kehendak Tuhan, artinya pilihan dia sendiri. Walaupun kita tahu Tuhan pada akhirnya bisa menjadikan kebaikan. Tapi kita belajar ketika Musa mengambil tindakan dengan cara sendiri di waktunya sendiri. Hasilnya justru menjadi bumerang. Dia mengalami apa yang saya sebut dengan proses penundaan. Dia melarikan diri dari Firaun yang mau membunuhnya, kabur dari bangsa sendiri, dan ada di tengah-tengah bangsa asing di tanah Midian selama 40 tahun lamanya. Bayangkan, dia berusia 40 pada saat kejadian dia menghabisi orang Mesir dan kemudian dia pergi melarikan diri. Lalu dia harus mengulang 40 tahun yang sama lagi, yang sama ketika dia berumur waktu itu, di tengah-tengah Midian dengan kondisi as nobody. Sebagai seorang yang bukan siapa-siapa. Dan disinilah Musa diproses secara luar biasa. Kisah Para Rasul 7 ayat 22-29 mencatat. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ini apa yang disampaikan Stefanus pada saat itu. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Musa. Dia melakukan apa yang dia pikir adalah rancangan yang terbaik. Inilah yang saya sebut dengan proses penundaan. Kalau tadi Musa diselamatkan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Sekarang penyelamatan orang Ibrani versi Musa justru berakibat proses penundaan 40 tahun. Inilah pembelajaran ketika kita mengambil keputusan untuk bertindak sendiri, tidak datang kepada Tuhan untuk mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki, yang sekalipun mungkin maksudnya baik, tapi tidak mengikuti cara-cara dan proses yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kebenarannya benar, kelihatannya benar, tetapi akhirnya kita bisa melihat Musa yang ketakutan bahkan melarikan diri sehingga terbuang selama 40 tahun. Apa pembelajaran buat kita? Ketika kita turun tangan, menggunakan kekuatan dan pikiran kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, sesungguhnya apa yang sekalipun kelihatan benar, tetapi ketika kita lakukan, tidak akan mendatangkan kebaikan. Bahkan mengakibatkan penundaan dan memperpanjang proses dalam hidup kita. Saya berdoa lewat kisah ini, kita bisa belajar dari Musa dan tidak melakukan apa yang kesalahan, pilihan yang salah yang Musa lakukan. Dan kita tahu 40 tahun bukan waktu yang sedikit. Dan di dalam masa-masa itu dia dibentuk. Kisah Rasul 7 ayat 30 menuliskan, sesudah 40 tahun di Midian, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa menjadi seorang gembala kambing domba selama 40 tahun. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya.
Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir. Dengan 10 tulahnya. Di Laut Merah, bahkan Laut Merah terbelah. Dan di padang gurun. Tuhan kirimkan mana, Tuhan kirimkan daging, bahkan Tuhan berikan air. 40 tahun lamanya di padang gurun. Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kalau kita teruskan tadi dalam kitab Keluaran, kita akan menemukan di pasal yang ketiga tadi bagaimana kisah Musa mendapati seperti yang Stefanus katakan dalam kisah para rasul tadi, semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Dan dari sanalah Tuhan memanggil dia untuk menyelamatkan dan membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita bisa melihat ada perubahan yang signifikan dalam pribadi Musa. Bagaimana dia meresponi panggilan Tuhan ini di waktu yang lebih tepat atau yang sesuai caranya Tuhan. Seorang pangeran Mesir yang namanya Musa, usia 40 tahun, luar biasa, bertindak dengan seolah-olah berani untuk menggenapi misi penyelamatan bangsa Israel, tapi akhirnya melarikan diri 40 tahun di tanah Midian. Sekarang dia adalah seorang gembala, seorang Musa yang usianya 80 tahun, karena sudah 40 tahun di Midian, menggembalakan kambing domba di Midian selama 40 tahun lamanya. Itu sebabnya kita melihat ada perubahan yang signifikan dalam respon sikap seorang Musa ketika Tuhan memanggil dia. Lewat jawaban-jawaban Musa kepada panggilan Tuhan, kita melihat proses 40 tahun ini telah mengubahkan Musa. Ada sisi-sisi di mana kita melihat dia akhirnya menjadi pribadi yang takut gagal, yang minder, yang merasa panggilan Tuhan ini sudah usai dalam hidupnya. Gak ada lagi cara untuk kembali. Tapi di sisi yang lain kita melihat seorang yang sudah diremukkan egonya, dikembalikan kepada rancangan Tuhan. Dan hanya kalau dia mau berserah dan percaya kepada Tuhan, sajalah dia baru akan bisa menggenapi apa yang jadi panggilannya. Kali ini dengan cara dan sesuai waktunya Tuhan. Kita baca dalam Keluaran 3 ayat yang 11, Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia gak percaya bahwa dia masih orang pilihan Tuhan. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apa yang harus kujawab kepada mereka? Jelas-jelas Tuhan berhadapan sama Musa berhadapan sama Allah. Tapi dia bertanya, aku mesti ngomong gimana? Dia gak yakin lagi dengan apa yang dia percayai. Keyakinan yang dulu membuat dia berani melakukan tindakan yang sekalipun salah, hari ini hilang. Dia merasa, apa iya saya masih bisa melakukan panggilan Tuhan ini? Keluaran 4 ayat 1 menuliskan, Musa berkata kepada Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Ingat, dia pernah mencoba menyelamatkan orang Ibrani, tapi malahan orang Ibrani itu malah mempertanyakan, emang kamu pemimpin kita? Lalu sekarang dia harus balik setelah kabur. Pikiran dia akan berkata, apa iya orang-orang ini mau percaya sama saya? Saya ini cuman buronan. Ayat yang ke-13 dikatakan apa? Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lalu dia mulai fokus sama kelemahan dia. Aku gak pinter ngomong. Mau ngomong apa nanti? Kalau ketemu Firaun, ketemu orang Israel. Apalagi aku ini buronan. Ngomong belum selesai mungkin aku udah ditangkap. Dia fokus kepada apa yang tidak dia miliki. Dia fokus kepada kekurangannya. Dia fokus kepada semua hal-hal yang negatif. Karena dia merasa dia sudah pernah mencoba melakukan caranya dan gagal.
Ayat 13. Di tengah-tengah kefrustasiannya dia berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Siapa aja boleh Tuhan. Yang jelas pasti bukan aku. Saudara, ini adalah perkataan seorang yang tidak lagi percaya bahwa ada sesuatu dalam dirinya dan hidupnya yang masih tersisa, yang baik, yang cukup layak untuk bisa menggenapi panggilan Tuhan. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi ada waktu-waktu di mana saya sendiri bisa kadang-kadang merasa, apa ya? Tuhan bisa memakai saya sesuai janjinya. Visi, panggilan, kadang-kadang terlalu begitu besar, sampai-sampai kita ngerasa, benerkah ini? Saya gitu Tuhan? Apa ya bisa? Nah, kalau Anda memikirkan hal-hal yang sama, seperti yang saya pikirkan, dan apa yang Musa katakan, hari ini Tuhan sedang mau membalut luka kita. Mungkin di masa lalu yang kita alami, kita ini pernah gagal. Kita mengambil pilihan yang salah, kita mengambil keputusan yang salah, sehingga tindakan kita salah. Dan kita akhirnya harus mengalami konsekuensinya. Kita diizinkan dibentuk dalam sebuah proses yang sepertinya rasanya begitu lama, sehingga kita akhirnya nggak berani untuk kembali meresponi Tuhan. Ketakutan gagal, keminderan kita, kefrustasian kita, sebenarnya bukan tentang Tuhannya, tapi lebih banyak tentang kitanya sendiri. Ada intimidasi dari si jahat yang menambahkan. Ada suara kegagalan dari masa lalu kita yang mencoba untuk menghentikan kita untuk melakukan apa yang benar dan meresponi panggilan Tuhan. Tapi hari ini sama seperti Tuhan meresponi Musa. Saya berdoa lewat firman yang akan kita dengar ini, kita pun boleh dikuatkan. Sebab Tuhan tidak sekedar menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan kepada Musa. Tapi yang ia lakukan adalah dia menyampaikan kebenaran demi kebenaran yang meneguhkan Musa dan membebaskan atau memerdekakan dia dari semua cara pandang, pola pikir, rasa tertuduh, ketakutannya akan kegagalan dan keminderan, frustasinya menguasai hatinya. Supaya itu semua ditaruh di bawah kaki Tuhan dan diubahkan untuk dia bisa percaya kembali kepada Tuhan. Sehingga dia bisa back on track, kembali kepada jalur yang Tuhan kehendaki. Keluaran 3:12 Tuhan berkata dengan jelas, bukankah aku akan menyertai engkau? Sometimes atau bahkan most of the time seringkali memang bukan soal kita bisa atau enggak. Tapi sadarkah kita bahwa kita ini disertai Tuhan? Dan kalau Tuhan menyertai kita, itu lebih daripada cukup untuk membuat kita berani melangkah, saudara. Ayat yang ke-14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, I am who I am. Ketika Tuhan bertanya siapa Tuhan yang mengutus. Lewat ini sebenarnya Tuhan sedang mau berkata, hei Musa, kamu boleh saja gagal, tapi aku ini adalah Tuhan yang gak pernah berubah. Aku yang dulu, aku yang sekarang, dan aku sampai selamanya tetap Allah yang sama perkasanya, sama berkuasanya, sama percayanya kepada engkau. Kalau aku pernah memanggilmu, maka aku masih memanggilmu sampai hari ini. So, Tuhan sedang mau berkata ini bukan soal kamu bisa atau enggak, tapi mau atau tidak kamu meresponi panggilanku. Karena panggilanku kepadamu tidak akan pernah usai dan tidak akan pernah berhenti selama engkau mau meresponinya. Dan pernyataan yang sama Tuhan berikan kepada Anda yang mendengar firman Tuhan ini saat ini. Dan Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Tuhan bertanya itu kepada Musa, sebab Musa terlalu fokus kepada apa yang dia tidak miliki. Apa yang orang lain miliki. Tapi Tuhan minta Musa lihat, apa yang di tanganmu? Lalu Tuhan bilang Musa bilang ada tongkat. Lalu Tuhan bilang coba lemparkan itu tongkat menjadi ular, ditangkap lagi kemudian ular yang menjadi tongkat lagi. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini sama Musa dan ini yang dia mau katakan kepada kita. Jangan terlalu fokus dan memusingkan kepada hal-hal yang kau nggak punya. Talenta, bakat, kemampuan dan hal-hal yang kau pikir hebat yang dimiliki orang lain. Yang membuat kau berpikir bahwa orang lain harusnya menjawab panggilan Tuhan ini. Tapi Tuhan mau bilang, kalau aku mau memakai kamu, maka aku tahu persis apa yang kamu punya. Jadi yang aku pakai adalah apa yang sudah ada dalam hidupmu, yang engkau selama ini nggak tahu bahwa itulah alat yang aku akan pakai.
Karena kita tahu tongkat yang sama ini bukan hanya mengerjakan mujizat-mujizat dalam 10 tula ini, tapi Tuhan yang sama, maksud saya tongkat yang sama Musa angkat ketika di hadapan Laut Merah dan laut itu terbelah oleh kuasa Tuhan. Dan tongkat yang sama Tuhan pakai untuk melakukan banyak perkara. So hari ini kita belajar dari kehidupan Musa. Bukan soal apa yang Anda dan saya tidak miliki. Tapi apa yang sudah Tuhan percayakan. Maukah kita serahkan itu kepada Tuhan? Sebab ketika kita taruh itu di tangan Tuhan, He can do all things. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, yang dikehendaki. Untuk mengubahnya menjadi alat kemuliaannya. Dan di Keluaran 4 ayat 11-12, Tuhan berfirman. Ketika Musa bilang, aku berat lidah, aku gak pinter ngomong. Dia bilang, yang bikin lidah manusia siapa sih? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Apa yang harus kau katakan. Anda dengar baik-baik ketika Tuhan memanggil untuk menjadi saksi. Untuk memberitakan kebenaran. Untuk hidupmu jadi saksi. Tuhan yang akan empower. Tuhan yang akan mampukan. Ini semua bukan tentang kemampuan kita semata. Tapi Tuhan yang akan persiapkan. Tuhan yang kasih kita kemampuan. Dengar. Kalau Tuhan memberikan kita perintah. Dia juga memberikan kita kesanggupan untuk melakukannya. Amin. Dan di ayat 14-15. Ketika Tuhan bilang utus siapa saja. Maka katanya Tuhan menjadi murka dan dia berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi, kakakmu itu? Aku tahu dia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan kalau dia lihat engkau, dia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau bilang? Gak ada alasan lagi, udah. Gak usah berdebat lagi, udah percaya aja. Kalau kamu bilang kamu nggak bisa ngomong, udah ada Harun. Aku akan pakai dia untuk ngomong. Tapi tetap aku akan ngomongin sama kamu. Kamu ngomong sama Harun, Harun akan pakai. Artinya itu mau bilang gini, yang aku pilih itu kamu Musa. Hari ini saya berdoa ini jadi penghiburan dan encouragement buat kita semua. Kalau Tuhan yang sudah memilih engkau, sekalipun kau pernah gagal, sekalipun kau pernah jatuh. Tapi kalau hari ini kau mau kembali bangkit dan percaya kepada Tuhan, Dia masih tetap mau memakai engkau. Sebab Tuhan mau memakai setiap kita secara spesifik. Ketika dia menemui engkau secara pribadi. Dia sedang bicara tentang saudara, tentang Anda, tentang saya. Bukan tentang orang lain. So stop comparing yourself with other. Stop membandingkan diri dengan orang lain. Stop merasa saya kurang ini, saya kurang itu. Orang lebih ini, lebih itu. Tuhan mau memakai Anda. Iya, Anda. Dan dia tidak pernah menarik panggilannya dalam hidup. Pertanyaannya, bukan apakah Tuhan masih percaya atau tidak. Tuhan sanggup. Tapi maukah Anda tetap kembali kepada Tuhan dan mengizinkan Dia melakukan karyanya lewat hidupmu supaya hidupmu mengenapi panggilannya. Inilah pembelajaran ketika kita melewati proses pembentukan. Musa melewatinya lewat 40 tahun di tanah Midian. Dia mengembala kambing domba. Tetapi Tuhan bukan sekadar memanggil Musa. Ketika Musa tertekan, takut, dan hidup dalam traumanya. Tuhan meneguhkan Musa berkali-kali. Meyakinkan dia apa yang akan ia kerjakan untuk menyelamatkan bangsa Israel adalah panggilan Tuhan atas hidupnya. So dengar baik-baik. Panggilan Tuhan itu adalah mengenai Tuhan. Bukan tentang Anda dan saya. Panggilan Tuhan adalah mengenai pribadi Tuhan. Kasih, kuasa, dan kehendaknya. Ialah yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan orang pilihannya dan memampukan orang tersebut untuk menggenapinya. Sekalipun orang itu pernah gagal dan mengalami penundaan dalam perjalanan atau proses hidupnya. Sekali lagi, panggilan Tuhan adalah mengenai Tuhan. Pribadi Tuhan, kasih, kuasa, dan kehendaknya. Ialah yang punya otoritas penuh untuk menentukan siapa orang pilihannya dan memampukan orang tersebut untuk menggenapi panggilan Tuhan itu. Bahkan sekalipun dalam perjalanannya ia pernah gagal dan mengalami penundaan. Nah, kalau kita baca dalam kisah Keluaran ini, kita menemukan lewat begitu proses yang panjang. Dan ketika akhirnya Musa kembali ke tanah Mesir, berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan bangsa Israel yang tadinya nggak percaya. Pada akhirnya Keluaran 12:40-41 mencatat sebuah sejarah. Lamanya orang Israel diam di Mesir itu 430 tahun.
Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga firman Tuhan katakan, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Apa yang Tuhan firmankan lewat Musa, sekalipun mungkin melewati proses yang panjang, bahkan digagalkan oleh Musa sendiri ketika dia berusia 40 dengan caranya, Tuhan bisa kembalikan sampai panggilan itu digenapi. Bangsa Israel keluar dari perbudakan, Firaun melepaskannya, persis seperti yang Tuhan kehendaki. Bahkan bukan hanya sampai di situ, kita tahu kisah ini gak berakhir di sana. Mereka mengalami mujizat dan penyertaan Tuhan luar biasa di padang gurun. Mereka melewati Laut Merah, mereka mendapatkan penyediaan Tuhan. Dan bahkan ketika orang-orang ini gagal dan akhirnya harus menerima konsekuensinya, berputar-putar di padang gurun 40 tahun dan akhirnya bangkit generasi berikutnya. Pada akhirnya kita tahu bangsa Israel mencapai tanah perjanjian dan semua yang Tuhan janjikan digenapi. Bahkan Musa sendiri akhirnya sekalipun dia tidak memasuki tanah perjanjian, tapi dia menempatkan tempat perhentian bersama dengan Tuhan. Hidup Anda dan saya mungkin harus tertunda, delay, karena keputusan, tindakan, perbuatan, pilihan yang keliru yang pernah kita lakukan. But it won't stop God. Itu tidak akan menghentikan Tuhan. Karena dia sudah destined you. Because you are destined for His works. You are destined for His greatness. You are destined for His calling. Engkau sudah dipanggil, ditentukan, dipersiapkan untuk menggenapi panggilan. Saya berdoa lewat apa yang kita pelajari minggu ini dan bahkan sepanjang bulan ini, kita semua boleh di-encourage, dibangkitkan, dan kita menyadari pada akhirnya it's all about God. Ini semua tentang Tuhan. Dan Dia mau memakai Anda dan saya menjadi mitranya, menjadi sahabatnya untuk melakukan apa yang jadi kehendak. Dia bukan hanya akan melakukan hal-hal luar biasa di dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Masa lalu dan hal-hal yang salah itu diubahkan untuk menjadi hal yang indah dan mendatangkan kebaikan. Tetapi Dia mau lewat hidup kita. Nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati, kita menjadi orang-orang yang mengenapi rancangan dan panggilan Tuhan. Sebab kita adalah garam dan terang. Transformersnya Tuhan, dimanapun kita ditempatkan hari ini. Hari ini kami bawa hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya firman yang kami dengar ini boleh menjadi benih kebenaran yang jatuh di tanah yang subur dan akan berbuah, bahkan berkali lipat karakter kami Tuhan ubahkan. Kami berbalik dari jalan kami. Kami bertobat dari kesalahan kami. Kami gak lagi hidup berkubang dalam trauma kami. Tapi kami bangkit dan hari kembali kepada Tuhan. Yang mengasihi kami. Yang tidak pernah berhenti memanggil kami. Dan akan menyelesaikannya. Sampai pada akhirnya panggilan itu digenapi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu percaya dan mengasihi setiap kami. Dan memberi kami kesempatan kedua, kesempatan ketiga, bahkan kesempatan demi kesempatan. Untuk kami boleh terus bangkit dan kembali meresponi Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak lelah dan tidak menyerah. Tapi kami mau terus datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan saudara, kalau hari ini Engkau berkata, bagaimana cara saya memulai? Kalau hari ini Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, jangan berhenti. Terus berjalan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dan kau akan lihat penyertaan Tuhan, turut campur tangan Tuhan bisa mengubahkan dan menjadikan hal-hal yang luar biasa. Sehingga hidupmu akan memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau engkau hari ini belum pernah melakukan itu, ikuti saya berdoa sekarang. Dan katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Mulai hari ini dan seterusnya, Engkau yang sudah menebus hidupku dan menjadikan aku baru, akan memimpin hidupku sampai menggenapi apa yang menjadi panggilan dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau ini adalah doa yang baru saja Anda sampaikan, Anda nyatakan, congratulations, ini akan menjadi sebuah awal yang baru dan kau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa yang menuntun Musa sekalipun dia pernah gagal. Adalah tangan yang sama juga
dan menuntun hidupmu. Apapun yang pernah kau lakukan di masa lalu bersama dengan kegagalannya, hari ini Tuhan akan memulai sesuatu yang baru. Percaya, taat sesuai dengan tuntunan. Ini akan jadi transformation journey yang exciting buat kita semua. Dan kita akan melihat pada akhirnya panggilan Tuhan akan digenapi dalam hidup Anda dan saya. Dan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kita yang menerima kebenaran ini dan percaya kepadanya dan mau melakukannya dengan taat dan setia. Kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Doa saya tentunya lewat ibadah kita hari ini, lewat worship yang tadi kita sama-sama naikkan, lewat firman Tuhan yang mengajar kita, khususnya di minggu yang terakhir di bulan Mei ini, kita benar-benar bukan hanya mendengar, tapi saya percaya bahkan kalau Anda sudah mengikut dari minggu pertama, saya percaya ada perubahan, ada pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Dan doa saya kita mulai melakukan dan mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini, dan pastinya hidup kita diubahkan di dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, khususnya di minggu yang terakhir di bulan Mei ini, saya berdoa supaya kita semua boleh tetap teguh di dalam Tuhan, tetap antusias dan percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan penyertaannya itu yang menjadikan segala sesuatu yang mungkin dan panggilannya pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa penyertaan dari Roh Kudus yang ada dalam hidup Anda dan saya hari ini, dan bahkan untuk sampai seterusnya, sampai setiap rancangan panggilan Tuhan itu digenapi dalam hidup Anda dan saya. Dan kita percaya kepadanya dan menyerahkan hidup kita untuk dalam pimpinannya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.